Jumpa lagi dengan M Auto Car Channel yang berbagi informasi seputar servis mobil. Nah, kali ini kita akan sharing untuk keluhan Toyota Fortuner rem jeduk. Biasanya rem jeduk atau ngejut atau apa istilahnya itu ya. Pokoknya kalau direm sedikit dia kayak kurang rem, kalau ditambahin lagi dia jeduk begitu, kayak ngejut gitu ya, kurang nyaman. Nah, biasanya letak permasalahannya ada di setelan tromolnya nih. Jadi antara jarak brake shoe dengan tromolnya ini terlalu longgar. Jadi pas dia direm sedikit, daya gesek pengeremannya kurang maksimal. Setelah pas ditambah dia ngejut karena jaraknya terlalu lebar ya, ngejut ceduk gitu. Nah, jadi rem kurang nyaman. Kenapa bisa begitu? Salah satu penyebabnya dari setelan ini nih. Setelan ini nggak nahan, dia terlalu kendor nih, terlalu kendor setelannya. Jadi seiring berjalannya waktu, udah di setel enak nih rem, kok nggak lama ngejut lagi, nggak enak lagi remnya. Karena penahan si setelan remnya ini terlalu kendor. Jadi setelannya lama-lama dia ngendor lagi, balik lagi. Maka kita siasati dengan cara diganjel ring di sini nih, diganjel ring 2 piece atau gasket bekas baut oli juga bisa, seperti ini contohnya nih. Nah, kita manfaatkan barang bekas 2 piece ya, kita ganjel di belakangnya ini. Tujuannya apa? Biar dia tertekan, kan diganjel di belakang nih, dia terungkit, jadi sisi locknya ini kedorong ke dalam. Nah, diharapkan dia lebih mengunci ini ke gerigi setelan remnya, jadi rem itu tidak ngendor lagi, tidak ngendor sendiri. Nah, contoh yang udah diganjel nih kita udah lakuin di sebelah kanan. Nah, ini dia diganjel, ganjel ring atau gasket ya, 2. Kalau 3 juga jangan kebanyakan, khawatirkannya copot nih. 2 udah cukup sih. Nah, kalau udah diganjel nih, dia lebih ngunci nih. Tuh, lebih ngunci, lebih neken. Jadi dia penguncinya kuat. Untuk nahan si gerigi setelan remnya ini jadi lebih kuat. Jadi kemungkinan untuk dia mundur lagi itu lebih kecil karena tertahan oleh pengungkit ini ya. Kalau untuk rem jeduk itu bisa juga dari rem depan penyebabnya. Cuman kalau untuk rem depan ini bagus ya kondisinya. Kita harus cek juga depan. Nah, kampasnya tebel. Boot piston remnya juga nggak ada yang robek tuh, aman sih, kondisinya nggak macet. Jadi dia hanya di rem tromol belakang problemnya. Dengan kita ngecek rem depan juga dipastikan bagus ya. Setelah rem depan bagus, kita lakukan metode yang belakang, diganjel ring pakai ring 2. Nah, 2 ring itu diganjel, maka rem Fortuner dengan keluhan ngejut atau jeduk itu bisa berkurang signifikan. Kita setel maksimal celah tromol dan brake shoe-nya ya, biar lebih smooth pengeremannya. Jadi direm sedikit dia langsung enak gitu pengeremannya. Fortunernya, nah, setelah kita setel tromolnya ya, setel maksimal rapet gitu di bawah, ternyata rem parkir di atas dia terlalu pendek. Nah, ini terlalu pendek, makanya kita kasih jarak lagi, setel lagi. Kemungkinan dia pernah ada keluhan rem parkirnya tinggi dan dia hanya disetel dari atas aja, setelan di bawahnya nggak disetel. Jadi tadi pas pertama dicek emang setelannya udah pas dari atas, pas kita cek di tromolnya setelannya terlalu kendor, makanya rem ngejut rasanya ya. Nah, di bawah udah disetel kencang, jadi otomatis rem parkirnya juga ikut tambah pendek, makanya kita harus kasih space lagi. Ini hanya berapa klik nih, itu 2 klik doang. Itu paling standarnya 5 klik lah, dia enak, nggak terlalu kencang, nggak terlalu kendor. Nah, kita tinggal setel aja nih, ada murnya kendorin dulu yang atas, baru kita kendorin yang bawah nih setelannya. Udah dilepas nih, kita tinggal kendorin aja. Nah, ini tinggal kendorin aja ke arah kiri.
sampai setelannya pas. Nah udah 5 ya. Nah ini udah pas nih, udah enak. Kalau udah pas tinggal dipasang lagi aja murnya, kencengin. Rem parkirnya udah enak nih, nggak terlalu enteng, nggak terlalu keras juga. 5 klik lah paling enggak, dia udah sedang. Jadi untuk Fortuner lama, Fortuner yang baru, yang terkhusus yang masih tromol ya rem belakangnya, banyak sih user yang mengeluhkan remnya kayak ngaget atau jeduk gitu ya. Kita rem sedikit kayak oh kurang pakem nih, tambahin lagi sedikit jeduk, nah gitu sampai badan terdorong ke depan gitu ya karena jeduk. Sebenarnya di Innova pun berasa tuh, Innova Reborn ya, karena kan powernya gede mesinnya. Cuman karena bobot bodinya mungkin dia lebih ringan dibanding Fortuner ya, jadi nggak terlalu berasa. Lebih berasa sih Fortuner. Ya cukup sekian ya untuk sharing-sharing tentang sistem rem Toyota Fortuner. Kita akhiri saja, semoga bermanfaat untuk teman-teman info-info dari kita. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya dari M Auto Car Channel. Terima kasih.